Secara hukum, daerah memang diberi otonomi fiskal, artinya daerah seharusnya bisa mengatur dan membiayai urusan sendiri sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi dalam praktiknya, banyak aturan pelaksana seperti PP dan Permendagri belum benar-benar membuat daerah punya pendapatan asli daerah atau PAD yang cukup. Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam terbesar di Indonesia. Hutan yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan kekayaan budaya. Masyarakat adat menjadi potensi besar bagi kemajuan daerah tersebut. Karena itu, pemerintah memberi status otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua agar Papua memiliki kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya sendiri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi khusus di Papua masih menghadapi banyak permasalahan. Salah satu yang paling sering disoroti adalah maraknya penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya alam. Sementara pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di beberapa wilayah masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemanfaatan kekayaan alam dan pembangunan masyarakat. Di satu sisi, hutan Papua terus mengalami pembukaan lahan untuk kepentingan industri dan perkebunan. Aktivitas tersebut menyebabkan berkurangnya kawasan hutan yang selama ini menjadi tempat hidup masyarakat adat Papua. Banyak wilayah yang sebelumnya masih alami perlahan mulai berubah akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Penebangan hutan yang terus terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat Papua yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Beberapa daerah masih memiliki keterbatasan sekolah, tenaga pelajar, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan yang memadai. Bahkan, di beberapa wilayah, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan Papua masih belum merata. Padahal melalui otonomi khusus, Papua menerima dana yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini akhirnya menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah tujuan otonomi khusus Papua sudah benar-benar tercapai? Tujuan utama Otsus sebenarnya bukan hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga memastikan masyarakat Papua mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata. Namun kenyataannya, eksploitasi sumber daya alam justru terlihat lebih menonjol dibanding pembangunan masyarakatnya sendiri. Hutan terus dimanfaatkan, tetapi banyak fasilitas umum yang belum memadai. Selain berdampak pada pembangunan, penebangan hutan juga mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Bagi masyarakat Papua, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas, budaya, dan tempat hidup mereka. Jika kerusakan hutan terus terjadi, maka bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga kehidupan masyarakat adat Papua yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Masalah ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi khusus masih memiliki berbagai tantangan seperti kurangnya pengawasan, kurangnya transparansi penggunaan anggaran, dan belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Di kasus ini kita bisa melihat bahwa tantangan terbesar otonomi khusus Papua bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga pelaksanaannya. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat seharusnya memastikan bahwa dana dan kewenangan Otsus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur yang merata. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam juga perlu diperketat agar pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tapi juga tetap menjaga lingkungan dan hak masyarakat adat Papua. Pembangunan ekonomi memang penting, tapi harus tetap memperhatikan keseimbangan antar kemajuan daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pelaksanaan yang lebih transparan, pengawasan yang lebih baik, dan kebijakan yang tepat sasaran, otonomi khusus Papua diharapkan benar-benar mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi masyarakat Papua.